kerja karena kita nggak mampu menemukan pohon ini. Betul, betul. Jadi saat kita bikin pohon ini, kita cuma berproses bersama pohon. Iya. Nah, dari sini perlunya kita untuk memahami si pohon itu sendiri. Ini enaknya kalau dengan senior itu bahasanya sudah menyatu. Nah, emang kalau teman-teman, kalau teman-teman kan masih mikirin senang dan lain sebagainya, kalau beliau sudah menikmati sekali ya. Karena kalau kita nggak menyatu dengan pohon ini ada Betul. pohon kimeng, Iya. ini ada serut, itu punya karakter masing-masing itu. Iya, Masing-masing. betul. Jadi si serut tidak bisa digarap seperti kimeng. Nanti ada perbedaan tingkat kekerasan si pohon ini, kelenturan dan sebagainya. Termasuk jenis kawatnya dan lain sebagainya ya, yang kira-kira nomor 1, nomor 2 itu juga harus dipikirkan. Nah, awal kita belajar paling bagus kita punya Iya. banyak pohon Oh, masing-masing iya. jenis. Jadi itu kita bisa paham banyak karakter nanti. Iya, yang intinya semua pohon itu sebenarnya sebagian besar bisa dibonsaikan ya. Ada syaratnya. Syaratnya apa itu mas? Terus bagi pohon nangka itu Oh iya ya, pohon gedang. bisa. Iya. Ini syaratnya si daun ini kecil atau memang dia besar tapi Iya. bisa mengecil. Itu Iya. yang paling pokok. Terus Iya. si pohon ini juga bukan semak-semak. Oke. Jadi kan ada yang semak-semak itu memang udah kerdil tuh. Iya. Tapi itu kan memang nggak dibikin bonsai pun dia udah bikin bonsai sendiri. Iya. Tapi kalau sekedar untuk hiasan masuk. Oke. Ini ada pertanyaan lagi mas. Kebanyakan kan kalau bonsai itu mereka lebih suka jenis daun-daun yang kecil-kecil juga. Apakah itu mesti paten harus seperti itu? Ya paling bagus itu. Paling bagus ya. Nah, Soalnya daun kecil itu kita punya pohon segini besar. iya. Daunnya Coba kecil-kecil gitu ya. pohon segini daunnya segini. Iya masuk ya. Berarti memang itu istilahnya apa ya? Memang sebuah keharusan untuk estetika dari sebuah bonsai itu memang lebih bagusnya daunnya yang kecil-kecil ya. Iya, tapi ada teknik lain. Bisa kita tampilkan Iya. dalam bentuk tanpa daun. Tanpa daun. Salah satunya jenis-jenis pohon apa mas? Kayak bunut itu, bunut yang di sini disebut eprik gitu. Eprik ya. Itu lebih bagus tanpa daun. Itu daunnya kan mengecilnya paling segini. Oh iya. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan. Iya. Di pohonnya pilih yang besar, Iya. atau ditampilkan tanpa daun. Oh iya iya iya. Cuman kalau tampil tanpa daun kan, Iya. ibarat orang kan diudani kan, Iya, iya. belas tanpa ada penutup. Jadi nek berani menampilkan tanpa daun harus percabangan, perantingan dan sebagainya harus mateng. Oh. Artinya mateng Iya, iya. kan bagus lah. Bagus secara bentuk dan lain sebagainya ya. Nah, termasuk cabang ini juga ada fungsinya. Ya kayak ruang ini lah, ruang mau diisi atau dikosongin itu aja dari konsep-konsep yang Iya, saya sebutkan itu. Karena nanti dalam pembagian cabang ini kenapa dibagi segitiga gini? Sebenarnya kan Iya. di alam pun begitu. Oh, Jadi iya. atas pasti kecil, Iya. yang bawah Besar. besar. Iya iya. Ya karena kaitannya dengan posisi alam juga kena sinar kan, pembagian Iya. sinar sini ya tumbuh duluan, sama ini dekat dengan sini, dekat dengan unsur makanan kan, jadi pasti sini Nyari. kalau asal nggak ketutup loh nih. Iya, iya. Ketutup nanti ya besar yang nutup juga. Itu untuk bagi cahaya juga, Iya iya. cahaya. Jadi sini dapat karena sini lebih kecil, jadi sini juga dapat cahaya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Moga Mas Tayyip. Masa Mas Tayyip nggak tanya? Ya Mas Tayyip. Kembalikan Apa yang Ada makarnya. mumpung ada yang sing proses ya tono diliwatin terus. Ya mungkin pertanyaan saya pertanyaan awam ya. Jadi untuk pemula-pemula yang mulai membuat bibit tanpa merusak di alam, kebanyakan yang mencoba menanam sendiri seperti ini ditancapkan di pot-pot kecil. Nah, kendala yang kita hadapi itu biasanya baru tumbuh beberapa bulan tiba-tiba diminta oleh teman. Padahal sebenarnya kita punya konsep untuk tanaman tersebut. Kira-kira mungkin ada trik agar tidak diminati oleh orang lain, sementara kita masih memiliki konsep untuk tanaman tersebut. Terima kasih. Rika lu nyindir nyong. Jadi tipsnya yang paling paham soal tip ini Mas Sugeng. Iya, harus ngomong semua ini Mas Sugeng. Ayo Mas Sugeng. Oh, nah ini harus dibagi Mas Sugeng. Kalau serius perangkat desa loh. Pak Kadus. Ayo.
Ya, diminta itu loh Mas. intinya kalau istilahnya kita punya konsep, tapi istilah itu buat kirian yang kalau saya timnya ya saya taruh di kebetulan rumah saya ada dak, tak taruh ke atas biar teman-teman biar teman-teman jadi kita konsep bisa istilahnya apa ya? Jalan terus tanpa pohon dilihat orang lain. Paling ya di pos-pos di biasalah buat absen di grup Facebook kalau saya terus untuk paling ya juga untuk grounding juga perlu ya Pak kayaknya ya untuk konsep. Kalau saya biasanya kalau saya nggak punya bonsai sekarang saat ini tapi saya adalah istilah himbauan kalau Jawanya itu apa buat kedepannya. Saya sekarang lagi fokus ke memperbanyak sinensis, soalnya di tempat saya sinensis agak cocok di tempat saya, jadi saya fokusnya ke situ ya Mas. Ini luar biasa ini. Terima kasih sekali Mas Sugat. Dan ada lagi prosesnya nanti kita langsung nyambung saja ke kira-kira mulai dari aksesorisnya. Nah ini pemilihan pot dan lain sebagainya kan juga harus Mas, kadang kita melihat itu kayaknya nggak matching gitu jenis yang seperti ini ya. Yang matching itu sebenarnya seperti apa Mas? Nah kadang kan kayak gitu loh. Nah ini Mas Rais sudah dalam pot mikir ya. Ya, untuk jenis-jenis pot ini juga hal yang sangat penting sekali Ya, karena di awal pengertian kita bahwa bonsai itu kan merupakan sebuah miniatur pohon besar di alam.